Shalom, perkenalkan nama saya David Dan nama saya Melisa. dan kami telah menikah selama 10 tahun. Kami adalah peserta web ke-19, di mana sebetulnya kami sudah melewatkan beberapa kali kesempatan untuk mengikuti web. Dan akhirnya kami bisa mengikutinya di tahun 2023. Di usia pernikahan kami yang ke-8 waktu itu, kesibukan pekerjaan dan mengurus anak-anak membuat relasi kami sebagai suami istri terasa renggang. Kami merasakan adanya kebutuhan untuk membangun relasi suami istri kami kembali. Dan kami bersyukur akan adanya web yang diadakan oleh GKI Samanhudi. Bagi kami, acara ini bukan sekedar tentang teori relasi pasangan suami istri, tapi merupakan sebuah pengalaman berharga yang membuat kami bisa lebih saling mengenal sebagai pasangan dan juga belajar untuk berkomunikasi lebih baik, serta membuat kami bisa menemukan kembali visi dan misi pernikahan kami. Apa yang telah kami rasakan di web benar-benar menjadi bekal untuk kami membangun kehidupan pernikahan kami ke depan. Terima kasih kepada Pak Sutri Senior yang juga mau berbagi dan melayani kami sebagai panitia dan mentor. Kami sangat terberkati lewat pelayanan mereka. Bagi rekan-rekan Pak Sutri, yuk segera daftar untuk ikut acara web kali ini dan mari kita menjadi pasangan suami istri yang semakin bertumbuh, saling mengasihi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sekian tahun yang lalu kita juga pernah ada seperti itu. Sekian tahun yang lalu. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk bisa sama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kebaktian Minggu Paskah kelima pada hari ini mengangkat tema Kasih Allah yang menginspirasi dengan pelayan firman adalah Pendeta Yuswantori Ihwan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yuswan, Paduan Suara Talenta, dan juga kepada TKK 1 Penabur yang sudah memberikan pujian pada pagi ini, dan juga setiap pelayan yang terlibat di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara semua dan kita semakin giat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sebelum memulai kebaktian ini, mari kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Dengan sukacita kami mengundang anak-anak usia
yang berusia sampai dengan 12 tahun untuk dapat bergabung di sekolah minggu GKI Samanhudi yang akan dilakukan waktunya bersamaan dengan jam kebaktian kita, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9.30 dan juga pukul 6 sore. Warta lisan yang berikut, Blessing Support Group. Banyak orang mempertanyakan masalah penyakit kanker. Kenapa ya makin banyak orang yang terkena kanker sekarang? Apa sih yang menyebabkan kanker itu dan apa benar kanker itu merupakan satu keturunan? Mari kita simak penjelasannya dengan sama-sama kita mengikuti seminar Fakta dan Mitos Kanker yang akan disampaikan oleh Dr. Rebecca Angka M.Biomed yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei pukul 10 pagi di Aula Lantai 1 GKI Samanhudi. Bapak Ibu juga bisa mendaftar kepada Saudari Erna di TU Gereja atau bisa melihat nomor kontak yang tertera di layar atau di Warta Jemaat Digital. Yang berikut adalah seri Pentakosta. Umat yang terkasih, seri doa Pentakosta akan dimulai pada hari Jumat tanggal 30 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Acara ini akan dilakukan secara onsite di ruang Yerusalem lantai 3 pukul 7 malam dari hari Senin sampai hari Jumat. Khusus untuk hari Sabtu acara akan dimulai pukul 6 sore. Seri doa Pentakosta tahun ini bertema Ketika Takut Mencengkram. Dengan rincian tema dapat dilihat pada tayangan atau pada Warta Jemaat Digital. Melalui seri doa ini kita diajak untuk bisa hidup lebih dekat kepada Tuhan, memperkuat iman dan juga saling mendukung di dalam persekutuan. Warta lisan yang terakhir tentang kebaktian pengajaran. Hari Minggu pada tanggal 25 Mei 2025 ada kebaktian pengajaran dengan tema Consumer versus Commoner yang akan dibawakan oleh Pendeta Handi Hadi Witanto yang merupakan pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Barat di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kebaktian akan dilakukan pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 6 sore. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama, kebaktian pengajaran ini waktunya bergeser untuk kebaktian 2 yang biasanya pukul 9.30, minggu depan akan dilakukan pukul 10 pagi. Demikianlah warta lisan pada pagi ini. Mari kita bersama-sama meneduhkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh-Nya. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur, karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan dan juga tidak pernah luntur. Dengan berdiri mari kita menyanyikan Agunglah Kasih Allahku. Agunglah
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi. Udah siang ya. Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dan kita sudah dihibur dengan nyanyian-nyanyian yang menarik, ada dari TKK 1 dan dari Paduan Suara Talenta. Tadi terima kasih untuk pelayanannya, saudara. Lagu yang sangat indah. Salah satu favorit saya, saudara. Ya, The Heavens Are Telling, Creation, karya Haydn. Lagu yang susah tapi mereka bawakan dengan baik. Terima kasih untuk pelayanannya. Saudara, kita hari ini akan bicara lagi tentang topik yang sangat sering dibahas, tentang kasih. Mungkin ratusan kali kita mendengarkan khotbah tentang kasih, saudara. Tapi belum tentu kasih itu sudah kita jalankan. Belum tentu kasih itu sudah menginspirasi kita untuk menjadi orang yang lebih bisa mengasihi orang-orang lain. Kadang-kadang kita mengira kasih itu sebuah pilihan hidup, padahal bukan. Itu adalah panggilan, bahkan prinsip utama di dalam kehidupan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 tertulis, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nas ini mengingatkan, saudara, kalau kita masih belum menjalankan kasih dalam keseharian, jangan-jangan sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, mengasihi bukan hanya perintah Tuhan. Mengasihi adalah sifat Tuhan. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk setiap orang, bukan hanya bagi sekelompok orang yang disukainya. Kristus telah memberikan contoh nyata bagaimana mewujudkan kasih dalam perbuatan. Namun teladan kasih-Nya belum sepenuhnya menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama. Karena itu marilah saat ini dengan penuh kerendahan hati, kita pakai kesempatan ini untuk mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sadar dan mengaku bahwa tidak selalu kami mampu melaksanakan perintah-Mu untuk mengasihi. Hati-Mu selalu tergerak untuk membantu, tetapi hati kami kadang begitu dingin sehingga tidak terdorong untuk melakukan tindakan kasih. Engkau menunjukkan bahwa kasih harus berkorban, tapi kadang kami mengasihi dengan harapan mendapatkan imbalan. Engkau berharap agar kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama. Tetapi kami hanya jadi penikmat kasih yang suka berpangku tangan. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami sering menghindar bahkan tidak menghiraukan perintah untuk mengasihi-Mu. Biarlah kasih sayang-Mu memberi kami ampunan dan menginspirasi kami untuk mengasihi lebih sungguh. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Berita anugerah ditujukan kepada setiap orang yang mengakui dosanya dan menaruh percaya kepada kasih dan pengampunan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 tertulis, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita saling menyampaikan salam damai dengan bersalaman. Mari berdoa, saudara. Tuhan, jika kami tidak mempunyai kasih, kami tidak lagi berguna. Begitu pentingnya kasih itu, Tuhan. Oleh karena itu kami terus mau belajar tentang kasih, sekalipun sudah sering kami membicarakannya. Maka kalau sebentar kami membuka Alkitab, merenungkannya, biar Roh Kudus-Mu menginspirasi kami semua, supaya keluar dari tempat ini kami terdorong untuk mengasihi lebih sungguh, lebih luas, seperti Tuhan mengasihi kami. Berbicaralah kepada kami satu demi satu, Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka kami memohon biarlah Tuhan berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongannya bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Ke-6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta.
segenap malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berlimpah semua tercipta. Pujilah Tuhan selamanya selamanya, ketetapannya biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dulu. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi setiap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berlimpah semua tercipta. Pujilah Tuhan selamanya selamanya, ketetapannya biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dulu. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua menurut kitab Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ke 35. Injil Yohanes
pasal 13 mulai ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Numpang tanya, mana yang lebih susah? Mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Mana yang lebih susah? Yang pertama atau yang kedua, saudara? Yang kedua ya? Kalau saudara bilang kedua, sama kayak saya jawabannya. Buat saya juga begitu, saudara. Mengasihi Tuhan itu relatif mudah, soalnya Tuhan cuma satu. Lagi pula Tuhan itu baik, maha baik. Mengasihi satu orang yang begitu baik kepada kita lebih gampang daripada mengasihi sesama manusia yang banyak banget jumlahnya, beragam, dan kebanyakan tidak kita kenal. Boro-boro mengasihi, kadang-kadang kita kan suka curiga sama orang asing. Kan kita sering berburuk sangka pada mereka yang berbeda agamanya, status sosialnya, atau berbeda sukunya dengan kita. Ini ada satu fakta menarik dan mengerikan. Di masa Hitler memerintah Jerman, banyak sekali orang Yahudi dibunuh secara sadis. Mereka diusir dari rumah, harta benda mereka dibakar atau disita, mereka dibawa ke kamp-kamp konsentrasi, dan di situ setiap hari kelompok demi kelompok orang dimasukkan ke sebuah ruangan. Katanya disuruh mandi, begitu semuanya masuk, pintu dikunci dari luar, lalu para petugas mengalirkan gas beracun untuk membunuh mereka semua yang ada di dalam situ. Setelah selesai, semuanya seperti tikus-tikus yang sudah mati dibakar begitu saja secara massal. Berapa jumlah yang meninggal, saudara? 6 juta orang. Sangat kejam. Kita kadang-kadang gak habis mikir, kok ada sih orang manusia itu yang bisa memperlakukan sesamanya manusia setega itu, sekejam itu. Dan kita pikir pelakunya pasti orang tidak beragama. Tapi faktanya, saudara, para pelakunya, anggota dan tentara Nazi, 90-95% itu orang Kristen, beragama Kristen. Saudara tentu ingat, Jerman adalah negara tempat lahirnya gereja Kristen Protestan. Dan Martin Luther, bapak reformasi, itu orang Jerman. Dan ini fakta yang lebih mengejutkan. 26 tahun setelah Martin Luther mereformasi gereja, dia menulis sebuah buku. Bukunya berjudul Van den Juden en ihren Lügen, artinya tentang orang-orang Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Dan di situ dengan tegas Luther menyatakan kebenciannya pada orang-orang Yahudi. Dia mengatakan orang-orang Yahudi itu seperti cacing-cacing dengan racun mematikan, yang menyarankan supaya sekolah-sekolah dan rumah ibadah orang Yahudi dibakar, harta benda mereka dirampas, dan mereka semua diusir dari Jerman. Kita lebih bingung lagi ya, ini kok Martin Luther seorang yang pemimpin gereja yang begitu mengasihi Tuhan, kok bisa begitu bencinya dengan orang-orang Yahudi?
Rupanya karena sikap anti-Yahudi sudah mengakar di hati orang Jerman ratusan tahun sebelumnya. Orang Yahudi dianggap licik dan berbahaya karena mereka menguasai perekonomian Jerman. Dan cara hidup mereka itu eksklusif. Cuma bergaul dengan sesama orang Yahudi. Mereka kadang-kadang dijuluki antikristus karena mereka tidak mau menjadi Kristen. Nah, setiap kali terjadi krisis di Jerman, krisis ekonomi, segala macam, orang Yahudi selalu dijadikan kambing hitam. Pernah sekali terjadi pandemi yang hebat, yang mematikan sepertiga penduduk Eropa, The Black Death namanya. Dan ketika itu terjadi di Jerman, lagi-lagi orang Yahudi dituduh sebagai biang keladi. Mereka diisukan meracuni sumur-sumur tempat warga minum air. Dan prasangka buruk ini terus diceritakan, disebarluaskan di rumah, di sekolah, dan di gereja. Lalu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Akibatnya apa, saudara? Ketika Nazi berkuasa terjadilah dehumanisasi. Apa itu, saudara? Orang Yahudi bukan lagi dipandang sebagai sesama manusia, tapi lebih rendah dari manusia. Seperti hama penyakit. Atau istilah Luther, cacing-cacing dengan racun yang mematikan. Itu sebabnya kemudian mereka dianggap pantas untuk diberantas. Saudara-saudara, prasangka buruk terhadap orang yang berbeda etnis dan agamanya itu bukan cuma terjadi di Jerman di masa lalu, tapi terjadi di seluruh dunia sampai hari ini. Dan ini berbahaya, saudara. Ini penyakit manusia sejak zaman dulu. Penyakit di mana kasih kita itu begitu terbatas hanya untuk kalangan sendiri. Dan itu sebabnya malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum berpisah untuk terakhir kalinya dengan para murid, Yesus menyampaikan sebuah pesan terakhir yang sangat penting sampai hari ini. Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Perintah untuk saling mengasihi itu sebetulnya bukan barang baru, saudara. Sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Lantas apanya yang baru? Kenapa disebut perintah baru? Yang baru itu adalah kualitasnya. Murid-murid diperintahkan mengasihi sama seperti Yesus mengasihi mereka. Bagaimana sih Yesus mengasihi mereka? Yesus mengasihi dengan tulus dan tidak membeda-bedakan. Ingat loh, malam itu sebelum mengucapkan perintah mengasihi ini, Yesus kan baru mencuci kaki para muridnya ya, saudara ya. Saya mau tanya, Yudas Iskariot dicuci nggak kakinya, saudara? Dicuci. Yesus tahu nggak dia orang itu akan mengkhianati dia? Tahu. Tapi dicuci kakinya. Artinya apa? Walaupun orang sedemikian kayak begitu tuh masih dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah kasih Yesus yang tulus. Dan Yesus mengatakan, kamu harus mengasihi orang lain seperti itu. Seperti aku mengasihi kamu, tanpa membeda-bedakan, dengan tulus. Sayangnya perintah untuk mengasihi ini rupanya belum bisa diwujudkan oleh para murid. Sampai Yesus naik ke sorga, sampai kemudian berdiri gereja di hari Pentakosta. Semua anggota gereja yang pertama itu orang Yahudi semua, termasuk pemimpinnya yaitu Rasul Paulus. Dan mereka semua ini anggota jemaat mula-mula ini bersikap rasis, saudara, terhadap orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi dianggap kafir, cemar dan najis karena mereka tidak bersunat dan mereka suka makan makanan haram. Jadi walaupun sudah Kristen ini, cara mereka memandang orang-orang luar itu masih rasis sebetulnya. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi karena adat istiadatnya berbeda. Nah, Kisah Rasul pasal 11 yang tadi kita baca, saudara, itu menceritakan bagaimana Tuhan berusaha mengubah cara pandang Petrus supaya tidak lagi rasis. Supaya bisa memandang orang-orang non-Yahudi itu setara dengan dirinya. Supaya dia menjadi pemimpin gereja yang bisa tidak memandang rendah orang-orang lain. Tapi mau merangkul mereka. Dan untuk mengubah konsep ini, cara berpikir yang keliru ini, Tuhan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, Tuhan bekerja lewat penyadaran. Dikatakan satu ketika, Petrus sedang berdoa, Tuhan kemudian memberikan kepada dia sebuah penglihatan. Kepada dia disodorkan semua binatang-binatang haram. Lalu ada suara mengatakan, Petrus bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Kita bisa bayangkan Petrus tentu sangat kaget dan spontan menolak. Nggak mau ah. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah diajarkan
dosa, nggak boleh makan makanan daging binatang-binatang haram. Itu yang diajarkan selama ini. Tapi kemudian terdengar lagi suara, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Artinya, kamu sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kamu sudah adalah manusia baru. Jadi aturan tentang makanan haram dan halal itu sudah nggak berlaku lagi buat kamu. Bagi semua orang beriman, semua makanan halal. Perubahan cara berpikir. Dan tentu penyadaran ini butuh proses, butuh waktu, saudara. Nggak gampang mengubah konsep tentang makanan haram dan halal yang sudah tertanam sejak kecil. Maka kemudian dikatakan Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus berulang-ulang sampai 3 kali. Sampai Petrus benar-benar paham, sadar bahwa dia harus mengubah konsep dia yang selama ini keliru. Dan dia yakini benar, padahal keliru. Waktu studi di STT saya punya seorang teman baik yang sejak kecil selalu makan makanan halal. Setelah menjadi Kristen, dia kemudian masuk sekolah teologi, dia masih nggak bisa makan B2. Jadi kalau di asrama itu menu makan siangnya mengandung B2, dia pergi ke warung untuk mencari makanan halal. Saya pernah tanya, emang kenapa sih kalau makan B2 emang dosa? Kan enggak kan, kita kan Kristen. Dia bilang, iya sih Yus, aku tahu, sadar semuanya itu halal. Tapi lidahku tuh dari kecil ya nggak bisa makan B2 itu. Kalau ada ngelihat makanan ada B2-nya tuh nafsu makan hilang. Kadang-kadang merasa mual katanya. Tapi diam-diam rupanya teman saya terus berusaha mencoba nyicipin dikit-dikit. Setelah 1-2 tahun tinggal di asrama, akhirnya dia bukan hanya bisa, tapi suka makan saksang. Nah, saudara, proses penyadaran itu memang butuh waktu. Tapi dari pihak kita juga perlu perjuangan untuk terus-menerus membuka diri, mengevaluasi ulang apa yang mungkin perlu kita perbaiki, mengubah konsep-konsep kita yang keliru. Dan kembali pada Petrus, saudara, Tuhan bukan hanya menyadarkan dia tentang nggak ada makanan yang haram, tapi ada lagi yang lebih penting. Petrus disadarkan bahwa nggak ada manusia yang haram. Di mata Tuhan tidak ada orang yang menjadi najis hanya gara-gara apa yang dia makan. Itu yang penting, saudara. Nah kalau begitu, Petrus tidak lagi boleh memandang rendah orang-orang non-Yahudi. Semua orang nggak ada yang najis. Petrus harus berusaha membuka dirinya, berteman dan bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, makan bareng dengan mereka, mengunjungi rumah mereka. Itu yang harus diubah, saudara. Bukan cuma makanannya, tapi sikapnya terhadap orang-orang itu. Pernah ada sepasang muda-mudi pengen menikah di gereja, setelah mendaftarkan pernikahannya, lalu orang tua pihak perempuan tidak setuju karena beda suku. Orang tuanya sudah diajak bicara sama pendeta, disadarkan ya, proses penyadaran kan butuh waktu, diajak ngomong gitu supaya janganlah menolak calon mantunya, kan mereka udah jadian udah 3 tahun, masa ya gimana, kan nggak bisa dipisahkan sudah. Udahlah coba diterima. Tapi upaya penyadaran itu rupanya nggak bisa diterima. Di hari pernikahan itu kedua orang tua mempelai perempuan tidak mau hadir, baik di gereja maupun di tempat pesta. Dan itu berlanjut, setelah menikah pun mereka tidak lagi mau kontak. Padahal pasangan itu, si pemuda-pemudi yang katanya beda suku itu terus berusaha ya mengontak ya, kalau Natal mereka coba telepon begitu. Tapi dicuekin. Sampai satu hari saudara, ada seorang teman dari orang tua ini yang memberikan nasihat sekaligus peringatan. Udahlah, mau sampai kapan sih kalian marah sama anak dan mantu kalian? Kalau kita sebagai orang tua terus menolak mereka, satu hari mereka akan berhenti datang. Dan kamu akan nyesel, karena kamu akan kehilangan mereka, dua-duanya. Cobalah berusaha ngertiin mereka, rangkul mereka. Pasti semuanya akan berakhir damai, dan kalian bisa ngomong cucu. Dan nasihat itu rupanya nyantol juga ya, masuk ke hati orang tuanya. Perlahan-lahan akhirnya hati mereka luluh juga. Mereka akhirnya bisa menerima si mantu dan bisa ngomong cucu. Malah seiring berjalannya waktu, katanya orang tuanya malah jadi lebih sayang sama mantunya. Karena saya ketemu sama mereka setahun yang lalu di sebuah bandara, saya, gimana tuh mertuamu? Dia bilang, sekarang jadi bestie kok. Karena waktu dia sakit rupanya yang ngerawat, yang memberikan bantuan finansial itu justru mantunya ini, saudara.
Luar biasa ya. Itu lewat kesaksian ini kita belajar bahwa proses penyadaran itu memang butuh waktu, saudara. Dan Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyadarkan kita. Kalau sikap kita terhadap orang lain selama ini rasis, keliru, membeda-bedakan. Tuhan bisa memakai segala cara. Bisa memakai firman Tuhan, bisa lewat nasihat seorang teman, bisa menyadarkan kita lewat buku yang kita baca, atau film yang kita tonton. Yang penting kita punya hati yang terbuka, peka untuk dikoreksi, disadarkan oleh Tuhan. Pemazmur itu pernah menulis sebuah doa indah di Mazmur 19 ayat 13. Dia menulis, siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi pemazmur sadar bahwa kadang-kadang tuh kita nggak sadar, nggak tahu tentang kekeliruan kita sendiri. Kita merasa sikap kita kepada orang lain sudah benar, padahal keliru. Maka kemudian dia mohon, Tuhan, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Dia memohon penyadaran dari Tuhan. Ada nggak di antara kita yang masih suka benci, jengkel, atau marah pada orang lain? Yang berbeda atau gimana gitu ya. Terus udah lama gitu. Kita nggak bisa mengasihi dia. Karena selama ini kita merasa yakin, dia yang salah, aku yang benar. Dia yang brengsek, aku yang waras. Gitu terus cara berpikir kita, saudara. Mungkin ini saatnya kita berdoa seperti pemazmur. Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jangan-jangan kita jadi begini tuh gara-gara aku sendiri juga ada keliru, ada yang salah, jangan-jangan. Jadi cara pertama Tuhan bekerja untuk membuat kita lebih mengasihi orang lain adalah menyadarkan kita. Proses penyadaran ini, saudara. Bahwa setiap orang sama berharga di hadapan Allah. Cara kedua, saudara, Tuhan bekerja melalui pengalaman perjumpaan. Sesudah Petrus sadar bahwa dia nggak boleh memandang rendah orang-orang non-Yahudi, langsung Tuhan mempertemukan dia dengan sekelompok orang-orang non-Yahudi. Pertama-tama ada orang ketuk pintu, ternyata ada beberapa orang dari Kaisarea. Dan mereka mengundang Petrus untuk datang ke rumah keluarga Cornelius yang non-Yahudi. Dan Roh Kudus berbisik ketika itu di hati Petrus, pergilah bersama dengan mereka tanpa membeda-bedakan. Lalu Petrus pergi, diantar sampai ke rumah keluarga Cornelius. Bisa kita bayangkan ketika Petrus masuk, mungkin dia gentar. Ini karena rumah pertama yang dia kunjungi, rumah seorang yang non-Yahudi, yang tadinya dianggap najis. Dia masuk ke dalam rumah itu. Dan pengalaman perjumpaan ini menjadi pengalaman yang mengubahkan. Ketika Petrus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada keluarga Cornelius, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas diri orang-orang non-Yahudi ini, persis sama seperti peristiwa Pentakosta. Pengalaman ini meyakinkan Petrus bahwa ternyata Allah juga memberikan karunia-karunia kepada orang non-Yahudi yang sama kepada kita. Ternyata walaupun kita berbeda, Tuhan memberikan karunia yang sama. Dan hari itu juga robohlah tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Dan pengalaman perjumpaan di rumah Cornelius mengubah semua yang ada di sana. Dua pihak yang tadinya saling bermusuhan menjadi saling berangkulan. Dan setelah Petrus pulang kembali, khotbah lagi di depan jemaat di Yerusalem, dia menjadi manusia yang berbeda. Dia berkhotbah dengan cara yang berbeda. Dia menunjukkan kasih kepada semua orang. Dan sejak itu menularlah kasih yang mengatasi segala batas itu di dalam jemaat Yerusalem. Sejak itu mereka menjadi yakin bahwa di dalam Tuhan kita bersaudara. Dan sejak itu gereja mulai terbuka terhadap orang-orang dari berbagai bangsa dan negara dan suku. Saudara, pengalaman perjumpaan antara kita dengan orang-orang yang berbeda seringkali dipakai Tuhan untuk memperluas lingkaran kasih kita. Saya ingat pada waktu tinggal di asrama sekolah teologi selama beberapa tahun, saudara. Ketika hari-hari pertama tinggal di asrama itu saya merasa gentar, saudara. Karena teman kami tinggal tuh satu kamar tuh ada 4 orang. Jadi pakai ranjang bersusun gitu ya. 4 orang dalam satu kamar. Dan saya ditempatkan sekamar dengan 3 orang teman yang sengaja dipilih dari suku-suku yang berbeda-beda. Teman sekamar saya di semester pertama adalah orang Sunda, orang Dayak, dan orang Jawa. Lalu kemudian 6 bulan kemudian kami dipindah lagi, saudara, ke kamar lain. Sengaja dicarikan lagi teman-teman lain yang beda lagi sukunya. Saya sekamar dengan orang Ambon, orang Bugis, dan orang Batak. 6 bulan kemudian pindah lagi, saudara. Begitu terus sampai selesai, sampai lulus. Dan tiap
Setiap hari kami berdoa bareng, bercanda bareng, bersih-bersih kamar bareng, dan kadang-kadang berantem bareng. Dan pengalaman perjumpaan itu memang terasa mula-mula menakutkan, sudah sangat menakutkan. Ya, kita nggak nyaman berada dikelilingi orang asing 24 jam dari latar belakang yang berbeda-beda. Salah paham dan konflik kecil kadang-kadang tidak terhindarkan. Tapi karena tiap hari ketemuan, pengalaman perjumpaan itu membuat kita akhirnya saling memahami, saling memaafkan, saling toleran. Dan lama-lama kita jadi makin paham budaya orang lain. Dan pengalaman perjumpaan itu tanpa sadar memperkaya kami, saudara. Menyadarkan bahwa kita ini sebenarnya satu di dalam Tuhan. Dan banyak dari teman-teman sekamar itu yang sampai sekarang jadi sahabat-sahabat saya yang di dalamnya kami bisa mengasihi secara tulus, kadang-kadang telepon, kadang-kadang ketemuan yang ada di Jakarta. Kayak saudara gitu loh, saudara. Seperti saudara. Saudara, semakin dewasa iman kita, makin kita harus perlu memperluas lingkaran kasih kita. Itu sebabnya kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan ya satu ketika untuk berjumpa dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda status sosialnya, jangan kita menolak. Jangan kita menghindar karena takut. Justru itu kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang masih ada di luar jangkauan kasih kita. Ada banyak orang tua hari ini yang seringkali terlalu memproteksi anaknya. Anak disekolahkan di sekolah yang eksklusif sekali. Sekarang tuh yang lagi keren bahasa Inggris. Dan ngomong bahasa Inggrisnya bukan cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Terus kalau mau pergi ke tempat teman-teman ditanyain, siapa yang ada di situ? Dipastikan bahwa yang ketemu tuh orang-orang yang model seperti itu, yang sama gitu loh, saudara. Kadang-kadang saya mikir nih anak-anak kalau udah gede ya, jangan-jangan jadi orang yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia nih kalau begini. Gaulnya cuma itu saja. Takut kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Saudara, udah saatnya mungkin kita harus mengubah cara berpikir kita. Biarkan anak-anak, biarkan generasi kita itu memperluas lingkaran kasih mereka, jangan dipersempit, diperluas. Dengan mereka yang berbeda, bahkan berbeda status sosialnya mungkin. Ada seorang bapak yang sangat peduli, saudara, pada orang-orang susah. Dia adalah seorang dokter yang tinggal di Semarang. Tapi yang menarik adalah dia sudah punya bisnis di Semarang, dia tinggal di Semarang tapi dia memilih untuk menjadi dokter di sebuah rumah sakit untuk orang-orang kusta di sebuah desa yang namanya Donorjo. Bertahun-tahun dia melayani di sana dan kehadirannya tuh sangat membawa berkat karena apa? Karena kebanyakan dokter nggak mau ditempatkan di rumah sakit kusta, saudara. Satu ketika saya diajak ke sana seharian. Perjalanannya tuh lumayan jauh dari Semarang ke Donorjo tuh jauh, saudara. Dan rumah sakit warisan Belanda itu pada waktu itu tahun 2000-an tampak sudah tua, sudah kumuh, kurang terawat karena pasiennya kebanyakan orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Dan di belakang rumah sakit itu ada desa kusta. Jadi orang-orang yang sudah sembuh gitu kadang-kadang nggak bisa balik ke rumah, saudara. Karena mereka ditolak. Mereka dikucilkan oleh masyarakat, jijik ada orang kusta di tengah-tengah kita. Jadi ketika sembuh itu mereka nggak bisa pulang, saudara. Tinggallah di desa kusta itu. Waktu itu saya sempat bertanya kepada Pak Dokter, apa sih yang menginspirasi Bapak jadi dokter di sini? Jauh dari mana-mana. Dia tersenyum lalu menjawab, ya bagi saya ini kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang kusta dan membagikan kasih Tuhan. Mereka tuh bukan cuma sakit tubuhnya, mereka sakit batinnya karena mereka ditolak di mana-mana. Dan Tuhan Yesus kan ajarannya kasih. Kan Yesus sering menyembuhkan orang kusta, Yesus gak merasa jijik dengan mereka. Yesus tidak merendahkan orang kusta. Jadi saya cuma mau niru aja apa yang Yesus lakukan. Saya kagum dengan dia. Dan itulah yang terjadi ketika kasih Allah menginspirasi seseorang. Ia diubahkan menjadi manusia yang makin cinta sesama. Dan makin memanusiakan manusia. Amin.
sesama. Iman Kristen yang benar tak tinggal diam. Ia hibur yang berduka, memberi sandang dan pangan bagi mereka yang perlu, dan lindungi orang miskin. Mencari mereka yang terhilang, hiburkan yang bersedih, iman Kristen yang beriman, Kristen yang benar, menyanyilah musuhmu dengan nasihat firman-Nya, menjadi berkat bagi sesama. Iman Kristen yang benar tak tinggal diam. Ia hibur yang berduka, memberi sandang dan pangan bagi mereka yang perlu, dan lindungi orang miskin. Penuh sukacita dan syukur, kita terima dan nyatakan, ya iman Kristen yang beriman, Kristen yang benar, atasi jahat dan benci, dengan memberi cinta, menjadi berkat bagi sesama. Iman Kristen yang benar tak tinggal diam. Ia hibur yang berduka, memberi sandang dan pangan bagi mereka yang perlu, dan lindungi orang miskin. Ya iman Kristen yang benar. Dengan berdiri, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat, saudara. Ya Tuhan, iman Kristen yang benar tidak tinggal diam, tidak hanya sibuk mengasihi Engkau ya Tuhan, tapi sibuk mengasihi sesama. Ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang semacam itu Tuhan, yang memiliki iman, yang bukan hanya peduli kepada gereja, tetapi peduli pada dunia. Kami berdoa untuk mereka yang miskin, yang tambah miskin di zaman ini, dengan begitu banyak tantangan di bidang ekonomi. Tolonglah mereka dan tolonglah kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk orang-orang kusta yang sampai hari ini masih banyak di Donorejo dan sekitarnya. Kiranya Tuhan juga menyapa mereka hari ini, membalut luka mereka dan memberikan harapan kepada mereka. Tolong dokter-dokter yang bertugas di sana.
Kami berdoa bagi saudara kami yang ditimpa berbagai macam masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah dalam relasi, masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami yang sedang berduka, Tuhan balutlah rasa pedih di hati mereka. Biarlah mereka bisa melalui masa-masa duka ini bersama dengan Kristus dan mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi pemerintah dalam mengupayakan kedamaian dan keadilan dan kesejahteraan. Tolong pemerintah kami Tuhan untuk bisa diberi visi yang jelas dan aksi yang jelas supaya tidak hanya sibuk membangun citra, tetapi sibuk berbuat sesuatu yang real bagi sesama. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan dunia kami ini penuh dengan orang-orang yang saling membenci, sehingga terjadi perang di mana-mana antara orang Israel dengan orang Palestina. Ada begitu banyak orang Palestina meninggal hari ini. Tuhan tolonglah mereka, bantulah mereka, jauhkan mereka dari para pemimpin dunia yang berusaha untuk menyengsarakan mereka. Kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia yang terus berperang, untuk India dan Pakistan yang tidak pernah berdamai. Tuhan, kami mohon Kau mengirimkan juru-juru damai di tengah-tengah dunia ini. Dan pakailah umat-Mu ya Tuhan untuk menjadi alat pembawa damai-Mu. Dengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Umat terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kita siapkan dan akan berikan dapat dipakai untuk menopang segala pekerjaan baik demi menyatakan kasih Tuhan. Seperti di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dan 10 tertulis, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita." Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur seperti yang tertera di PPT. Umat dapat memasukkannya
persembahan aksi sedulur ini ke dalam kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu, terimalah dan jadikanlah hidup kami menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, seminggu baru terbentang di depan kita. Semoga Tuhan memberikan pengalaman perjumpaan saudara dengan banyak orang minggu ini. Dan kita diutus untuk melakukan perintah baru, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Biarlah kasih Allah menginspirasi kita minggu ini untuk menjadi pelaku kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.